Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar pada penegakan hukum. Pokok persoalan yang sering muncul adalah bahwa penerapan atau pelaksanaan hukum secara konkret di dalam masyarakat berkaitan erat dengan petugas hukum yang diberi kewenangan. Penegak hukum yang adalah manusia-manusia telah menjadikannya sebagai manusia yang menempati posisi menentukan dalam proses hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukkan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang benar tentang penegakan hukum sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud ini, kita akan mendapat bantuan dari beberapa referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakulku gembelengan, wakul rimpang sekane dadi salatan, wakul rimpang sekane dadi salatan. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Pada awalnya, hukum merupakan ide dan konsep abstrak. Maka, secara hakiki, yang hendak ditegakkan adalah ide dan konsep yang abstrak tersebut. Namun, di dalam proses hukum senyatanya, maka penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan hukum secara konkret. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. 2. Hukum tidak mampu mewujudkan sendiri kehendaknya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia dengan kualitas tertentu, sebagaimana tercermin pada sosok hakim, jaksa, dan polisi. 3. Penegakan hukum berdasarkan peran pengadilan akan melibatkan a. Faktor pengetahuan hukum, berarti hanya pencari keadilan yang memiliki pengetahuan hukum saja yang mampu membawa persoalan ke pengadilan. B. Faktor kemampuan keuangan, berarti hanya pencari keadilan yang memiliki dana saja yang mampu membawa persoalan ke pengadilan. C. Faktor budaya hukum, berarti hanya pencari keadilan yang memiliki dukungan budaya hukum sesuai saja yang mampu membawa persoalan ke pengadilan. Perhatikan pernyataan bersumber Sudikno Mertokusumo. 1. Melalui penegakan hukum, maka hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum harus selalu memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian berarti terhindar dari kesewenang-wenangan, kemanfaatan berarti terhindar dari keresahan, dan keadilan berarti terhindar dari penyamarataan. 2. Meskipun undang-undang tidak sempurna, namun hukum harus tetap ditegakkan. Hakim harus menegakkan undang-undang apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak memproses perkara dengan alasan hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim harus tetap menegakkan hukum dengan cara penemuan hukum agar berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berperkara. Sahabat semua, apabila kita perhatikan baik-baik beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas penegakan hukum, sehingga kita menjadi semakin paham pula bagaimana penegakan hukum secara pasti, manfaat, dan adil dapat terselenggara. Penegakan hukum merupakan aktivitas sangat penting yang melibatkan manusia secara langsung proses penerapan hukum di dalam masyarakat. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah
bahwa pemahaman terhadap penegakan hukum diharapkan semakin jelas. Pemahaman atas penegakan hukum dengan melibatkan peran pengadilan dan hakim merupakan kenyataan bahwa penegakan hukum sungguh mensyaratkan kualitas manusia yang diberi wewenang dalam penegakan hukum. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang penegakan hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.